Eh, Mohon maaf ini suaranya rada-rada kacau karena tenggorokan sakit kira-kira 3 hari di hotel bikin soal kemarin. Oke, ini adalah penjelasan yang seperti saya janjikan, penjelasan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Saya akan fokus ke satu pertanyaan dulu. Perjalanan yang diambil waktu debat capres kelima kemarin tentang import smartphone Indonesia yang cukup besar nilainya. Saya gedein lagi. Oke. Cuman pertanyaannya dirubah kemarin. Jadi di sini pertanyaannya yang aslinya sebetulnya seperti ini. Menurut Biro Pusat Statistik, import smartphone ke Indonesia Januari 2024 sebesar 3 sekian miliar dolar US atau 50 triliun. Itu 2024. Karena karena ini angkanya fantastis banget, saya ambil 2023 kemarin akhirnya hanya 30 triliun rupiah 2023. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tingkat komponen dalam negeri dari produk telekomunikasi smartphone komputer saat ini masih sekitar 30%. Jadi seringkali mereka harus ambil smartphone yang lebih besar, komponen yang dari luar. TKDN tingkat komponen dalam negeri, TKDN smartphone didominasi oleh komponen pasif. Terus komponen aktif seperti chipset dan integrated circuit masih diimpor. Jadi TKDN-nya rendah. Nah, padahal menurut Eprin membuat pabrik smartphone itu cukup murah, sekitar 0,5 triliun untuk 5 juta telepon per tahun. Nah, ini pertanyaannya bagaimana strategi bijaksana di ini pertanyaan yang aslinya. Cuman ini banyak dirubah sih supaya bisa masuk ke televisi. Jadi aslinya kira-kira gini pertanyaannya. Nah, di pertanyaan ini TKDN tidak muncul di televisi. TKDN ini sebetulnya menjadi jawaban untuk pabrik yang 0,5 triliun. Jadi tidak segampang bikin pabrik 0,5 triliun sih sebenarnya. Jadi kalau dilihat paslon 1 kemarin sempat sekitar 10 detik speechless, tidak ngomong, menarik. Paslon 2 langsung ngambil jebakan Batman 0,5 triliun, sebenarnya menarik juga. Beliau tidak sadar bahwa ada isu TKDN di belakangnya, tapi ya agak tidak fair karena TKDN-nya tidak dimunculkan di pertanyaan karena terbatasnya waktu. Nah, yang menarik paslon 3 kayaknya menyadari hal ini sih. Jadi saya juga kaget, beliau juga tahu bahwa kita punya pabrik smartphone, ada LAN, ada BRIN dan sebagainya. Jadi menarik di jawaban paslon 3 sih sebenarnya. Nah, saya akan coba bahas kondisi yang ada di Indonesia sesuai dengan jawaban paslon 3. Tapi saya coba extend. Jujur hari ini ada cukup banyak pabrik smartphone di Indonesia. Oke, kita bisa lihat coba. Ini misalnya di ini ada Evercross, Advan, Polytech, Cyrex, Mito, Axio, SPC dan sebagainya. Terus apakah Indonesia punya pabrik HP? Indonesia sudah memiliki beberapa pabrik HP sih sebenarnya, benar. Salah satunya di Semarang itu Polytron. Terus juga apakah Samsung punya pabrik di Indonesia? Punya. Jadi ada di Cikarang pabriknya. Sorry, kemarin ada barusan. Kemarin ada di beritanya mana ya? Nah, ini dia. Demi TKDN 40% Samsung buat pabrik ponsel di Indonesia. Jadi Samsung juga akan bikin pabrik di Indonesia sih sebenarnya. Oke. Jadi pabrik akan banyak pabrik handphone di Indonesia. Masalahnya kita bukan hanya handphone. Kita butuh chipset. Nah, untuk urusan chipset ini jadi menarik. Mungkin saya harus highlight teman saya, Profesor susah banget sih, Trio Adiono dan
Bu Sylvia Sumarlin sih sebenarnya. Nah ini bisa dibaca di beritanya, Pak Trio ini dan Bu Sylvia. Nah ini Profesor Trio, dia mendesain chip 4G sendiri, dan dia juga banyak terlibat di WiMAX dan sebagainya. Jadi salah satu orang pentingnya Pak Trio Hadiono ini, juga teman-teman di Pusat Antarusas Mikroelektronik di ITB. Kebetulan saya juga bagian dari teman-teman itu awalnya sampai tahun 2000. Kemudian saya berjuang untuk memintarkan bangsa Indonesia sejak Februari 2000. Jadi saya bagian dari mereka, makanya saya tahu kondisi di belakangnya seperti apa. Dan Pak Trio ini yang bikin chip, kemudian digandeng oleh Bu Sylvia Sumarlin dengan pabrik namanya Sirka. Ini pabrik Pama Persada, apa Persada itu. Nah, Sirka Dama Persada ini bentuknya pabrik chip. Di belakangnya ini adalah Bu Sylvia Sumarlin. Nih Pak Trionya ada di sini nih. Nih Pak Trio. Oke. Bu Sylvianya malah nggak ada ya. Bu Sylvianya nggak ada. Oke. Nah, jadi kita punya sih sebenarnya infrastruktur seperti itu. Mudah-mudahan dengan pertanyaan kemarin, dunia elektronika Indonesia, microelectronics, smartphone dan sebagainya, handphone, laptop bisa tumbuh di Indonesia supaya kita bisa mengurangi import dari luar dan kita bisa lebih berdaulat di Republik ini. Kira-kira itu harapan besarnya. Oke, jadi ya kita punya orang-orang hebat di bidang itu, ya kita punya pabrik di Indonesia. Cuman kemarin pertanyaan sebenarnya berkara awareness, memberitahukan bangsa Indonesia bahwa kita punya masalah. Kalau kita tetap ngambil policy untuk kebijakan untuk import peralatan elektronik, kita berbahaya. Jadi kita harus mendorong industri lokal Indonesia untuk maju. Kira-kira itu. Oke, mudah-mudahan bisa terbayang isu besar dari pertanyaan itu. Dan jujur yang bisa menjawab dengan baik adalah paslon 3 sih sebenarnya. Paslon 2 oke. Cuman paslon 2 tidak sadar bahwa kita perlu mengembangkan ekosistem di belakangnya, kita perlu SDM, kita perlu perizinan dimudahkan dan sebagainya lah. Cerita sedikit barangkali ya. Sekitar awal 2000-an lah. Iya, awal 90-an. 94, 95. Saya diajak oleh teman-teman kehutanan untuk jadi pendamping karena mereka pengadaan walkie-talkie. Vendornya adalah Motorola dan Philips waktu itu. Waktu itu Motorola yang menang dan saya minta ke Motorola, kenapa kalian gak bikin pabrik di Indonesia? Waktu itu Motorola serius. Kamu serius ngomong gini? Iya. Yaudah, saya diajak Motorola untuk melihat kondisi di Malaysia. Jadi di Malaysia ada 2 pabrik besar Motorola. Satu adalah pabrik chipset, satu lagi adalah pabrik handphone. Chipset adanya di Petaling Jaya atau PJ. Kalau di handphone adanya di Penang. Waktu saya datang, yang membuat saya tertarik adalah semua orang yang kerja di pabrik Motorola itu rambutnya hitam, orang Malaysia, bukan orang Amerika. Saya tanya bisik-bisik sama mereka, kok kamu bisa orang Malaysia semua yang kerja di pabrik ini? Mereka bilang, no, ini adalah perjuangan 25 tahun. Jadi selama 25 tahun mereka berjuang supaya memberikan insentif, supaya investor mau tinggal atau mengembangkan usahanya di negara mereka. Akibatnya orang Malaysia akhirnya yang menerima hasilnya. Jadi itu menarik. Waktu selesai dari situ, Motorola nanya ke saya, oke, kamu udah lihat kondisi pabrik di Malaysia. Sekarang saya pengen nanya, Motorola nanya, bisa nggak Indonesia menyediakan listrik yang baik? Pusing saya. Dia cuma minta sederhana, listrik yang baik. Dia minta air yang baik. Dia minta lingkungan business center, atau sekarang ada di Cikarang sih. Cikarang yang baik, ada di sekarang udah mulai banyak sih tempat-tempat pabrik yang baik di Indonesia. Ya, mudah-mudahan itu bisa jadi catatan buat kita semua supaya bangsa ini bisa lebih maju lagi.
Terima kasih.